Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kesiapannya hari ini? Alhamdulillah, anak-anakku hari ini masih tetap semangat untuk belajar ya. Alhamdulillah. Ya. Mana ketua kelasnya? Ya, Pak Enak, silakan disiapkan. Seluruhnya siap. Salam kepada satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, nak, silakan. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita membaca ayat suci Al-Quran. Quran Surah An-Nur ayat 1 sampai 5. Membaca Quran Surah An-Nur ayat 1 sampai 5
Ya, alhamdulillah kita telah membaca suci Al-Quran. Ya, selanjutnya bapak absen dulu. Beno kita cari. Aida, Aisyah, Rahmadani, Anissa Febrianti, Dendi Syam, Dimas Ermolan, Eka Ramadhani, mana? Vika, Citra Novadiani, Ripal, sudah hadir Ripal? Kemana nak? Sakit. Iqbal, Juliana U, Jumardi, ya Jumardi deh, terus semangat ini. Ya, Mas Triudi, Mama Syahril, hadir, semangat ya. Mama Aidil, Mama Aidil, semangat nak. Nia Ramadhani, mana? Iya. Nur Safika, Octavia, Ramadhana, mana? Oh iya. Rina, ya Rini Astutianti, kemana ini? Oh izin ke Bulukumba. Agenda apa nak? Innalillah. Kita ngeliat, Rostan, Sulfikar kemarin izin temannya nih. Dorani Amanda, Sahrul, Saiful, sudah ya? Sudah saya absen semua yang hadir? Iya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa mengizinkan kita hadir di lingkungan sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar, ya. Walaupun ya hari ini padam lampu, tapi insya Allah kita tunggu mudahan lampu dapat menyala kembali, ya. Ya, kita tetap semangat, ya. Ya. Dan tak lupa juga kita teman-temannya yang tidak sempat hadir pada hari ini, mari kita doakan, ya, terutama yang sakit, semoga dapat diberikan kesembuhan. Ya, mari kita bacakan doa, berdoa. Dimulai. Ya, selesai. Oh, lampu sudah menyala ya? Ya, saya tambahkan. Ya, sambil saya aktifkan laptopnya nanti, ya, karena lampu sudah menyala kembali. Alhamdulillah. Ya. Masih ingat materi kemarin? Ya, minggu lalu kita pernah belajar mengenai komponen-komponen kamera, ya. Ya, di mana juga ada kita belajar mengenai depth of shot, kamera angle. Dan di sini Bapak bertanya mengenai komponen yang ada pada kamera. Apa? Komponen yang ada kamera itu masih ingat? Ada tombol zoom. Apalagi? Ada body kamera, ada lensa. Ya.
itu. Kita sudah bisa semua mengoperasikan kamera. Untuk selanjutnya, kita bagaimana caranya kita melakukan pengambilan gambar. Bagaimana caranya kita menempatkan objek di dalam frame, ya, di dalam LCD kamera atau layar kamera. Bagaimana caranya kita menempatkan objek di dalam frame? Ya. Untuk menempatkan objek di dalam frame itu, kita tidak tempatkan langsung begitu saja, tetapi ada aturan yang harus kita ikuti. Yang di mana? Karena ini sangat mempengaruhi estetika gambar. Ya, apa itu? Itu komposisi gambar. Untuk hari ini, anakku, kita belajar mengenai komposisi gambar. Ya, di mana ilmu ini adalah membahas tentang penempatan objek di dalam frame. Ya, ya, saya Bapak aktifkan kembali laptop ini. Ya, alhamdulillah lampu sudah menyala. Ya, di sini Bapak sudah siapkan slide PowerPoint. Ya. Ya, silakan tunggu ya, Nak. Ya, sebelum kita sambil tunggu ini, slide PowerPoint ini, anak-anakku ini pernah mendengar kata komposisi gambar sebelumnya? Pernah? Anak-anakku pernah memasak di sini? Kalau laki-lakinya pernah memasak? Pernah? Apa yang dimasak? Apa yang dimasak? Nasi? Kalau nasi kuning pernah? Karena kalau kita belajar mengenai komposisi gambar, sama hanya juga kita itu memasak, ya. Ya, kan di situ dalam memasak itu hasil dari memasak itu adalah ada rasa. Di situ tukang masak itu ia menentukan garamnya berapa, ya, ukuran garamnya berapa, apa lagi, airnya berapa, rasa asamnya apa, ya. Di situ kita akan menghasilkan yang namanya rasa. Tapi kalau ada satu yang over, misalkan kita memasak garamnya terlalu berlebihan, hasilnya juga tidak memuaskan, ya. Begitupun dengan gambar. Dalam pengambilan gambar, kita harus hati-hati mana yang harus ditonjolkan, yang mana yang harus dikurangi. Seperti ada background, ada objek, ada background. Di situ sudah tampil? Sudah?
Jadi tapi anakku silakan siapkan buku catatan ya, silakan dicatat yang dianggap yang harus memang dicatat ya. Nah. Ya sudah ya, alhamdulillah. Ya di sini ada komposisi gambar. Anakku ini, tapi Anissa, apa itu komposisi gambar? Hah? Anakku ini pernah dengar sebelumnya. Apa itu komposisi gambar? Ya, komposisi gambar itu adalah aturan-aturan dalam menempatkan objek di dalam frame. Ya, di sini dalam pembelajaran ini, di sini ada kompetensi dasar. Ya, di mana kompetensi dasar yang pertama di sini menganalisis komposisi gambar. Yang kedua adalah merancang komposisi gambar. Ya, jadi aku ini harus mampu menganalisis dan merancang. Kemudian lanjutnya di tujuan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi ya, di mana siswa mampu menjelaskan pengertian komposisi gambar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis berbagai komposisi gambar. Yang ketiga, siswa mampu mendesain berbagai komposisi gambar sesuai naskah. Yang keempat, anakku ada yang bisa bantu Bapak bacakan? Ya silakan, Nak. Ya, siswa mampu mengelola pengambilan gambar berbagai komposisi gambar sesuai naskah. Kemudian lanjut di tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran ini melalui tayangan PowerPoint, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis komposisi gambar. Kemudian yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menganalisis berbagai komposisi gambar. Yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa mampu mendesain berbagai komposisi gambar sesuai naskah. Yang keempat, setelah melakukan diskusi, siswa mampu mengelola pengambilan gambar berbagai kompetensi gambar sesuai naskah secara berkelompok. Ya. Kemudian lanjut. Ini video ya, ini video contoh iklan layanan masyarakat ya. Ya. Ya, di dalam video ini menggunakan komposisi gambar. Bukan hanya komposisi gambar ya. Nah, ini menggunakan juga namanya set of shot, camera angle ya. Nah,
Bukan saja itu, ada juga itu pergerakan kamera atau kamera movement. Kalau kamera movement, insya Allah kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, silakan analisis ya. Kemudian lanjut, ini tutorial mengenai apa sih itu komposisi gambar. Ya, silakan anakku menganalisis ini. Kira-kira setelah melihat video ini, kira-kira apa yang bisa anakku dapatkan di video ini? Itu ada roller coaster. Itu roller coaster itu terdiri dari dua garis ya, ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Ini mushroom ya. Ini namanya Welkin room. Jadi Welkin room itu biasanya digunakan dalam objek bergerak, ya. Kalau mushroom itu biasanya itu menggunakan step offset close up, kemudian disisakan frame di depan objek itu antara 40%, 30%. Ya, ini kehilangan posisi, artinya ada objek, ada background ya, di mana kedalamannya itu biasanya pernah melihat gambar yang atau foto ya, backgroundnya itu blur, kemudian orangnya itu terlalu jelas sekali. Bahkan ada juga yang terbalik ya, backgroundnya yang blur, backgroundnya yang terang atau jelas. Oke.
Ya, kira-kira anakku yang menganalisis video ini, apa yang kalian dapatkan? Ada apa tadi di sini di gambar ini? Ada jenis-jenis komposisi gambar. Yang pertama ada rule of third, ada newsroom, ada waiting room, ya. Ya, inilah yang kita akan kaji, ya, kita dalami, yang kita insya Allah praktekkan di depan, ya. Ini kamera, kita praktekkan bagaimana objek itu masuk di dalam frame, ya. Ada yang namanya diagonal movement, ada yang namanya lateral movement, ada lift movement, lift out, ya. Ya, di sini ini pengertian komposisi gambar. Anak Saiful, bisa bantu Bapak, Nak? Silakan dibacakan. Ya. Ya. Pencahayaan, tata warna, dan peraturan penting dalam dan dapat meningkatkan keselamatan cahaya. Ya, terima kasih, Nak. Silakan kembali. Ya. Jadi artinya komposisi gambar ini kita itu menentukan ada pencahayaannya bagaimana, ya, kita harus juga itu. Jangan lupa, ini pencahayaan yang sangat penting. Kemudian ruangnya bagaimana, kemudian warna, ya. Artikan warna. Tapi kalau warna ini biasanya ini juga ditentukan oleh yang namanya lensa, ya. Tetapi kalau persoalan warna, insya Allah kalau memang pengambilan gambar kita itu warnanya tidak muncul, ya, atau tidak jelas, ini bisa kita lakukan penyelesaian warna di tahap editing, ya. Tapi yang paling penting adalah sampai pengambilan gambar anakku ini hindari yang namanya shake, ya, goyang pada kamera. Kapan itu susah sekali dikerjakan di tahap editing. Kalau gambar itu goyang, ya. Jadi kita itu harus latih otot-otot kita ini, ya, supaya terbiasa mengangkat berat, ya. Kemudian di sini jenis-jenis komposisi gambar. Seperti tadi yang ada di video, ada yang namanya rule of third. Di mana rule of third ini ada pertemuan garis antara garis horizontal dan garis vertikal. Di mana pertemuan titiknya lah, disitulah objek ditempatkan. Seperti gambar ini. Gambar apa itu, Nak? Apa? Gambar pemandangan. Tetapi ya di situ perhatikan di sini ada 4 titik, ya. Titik 1, 2.